Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamul ibadu ma fi Ramadan la tamanat ummati ayyakuna Ramadan sanatan kullaha. Jamaah Masjid Baitul Ma'mur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan kajian rutin. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat yang mulia ini dijadikan sebagai salah satu amal soleh kita, amal puasa kita yang sudah kita lakukan kurang lebih 11 Pak? Ya, 11 atau 12 ya. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dikumpulkan kembali ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman, karena seruan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dalam tafsir disebutkan, Safwatut Tafasir, kata Imam Ali As-Sabuni, nadahum bilabdil iman, Allah menyeru mereka bilabzil iman, dengan lafaz iman, dengan lafaz amanu, liyuharika fihi masaira ta'at, untuk menggerakkan rasa taat. Jadi ketaatan ketika pada bulan Ramadan tersebut meningkat. Wa yuzki fihi jazwatal iman, dan menggelorakan bara keimanan, menyulut keimanan lebih tinggi ketika di bulan Ramadan. Maka orang-orang yang beriman ketika di bulan Ramadan itu, lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, seandainya seorang hamba mengetahui di dalam keutamaan bulan Ramadan tersebut, maka menginginkan, berangan-angan bahwa setiap tahun itu bulan Ramadan, karena banyak keutamaan yang akan didapat di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Tapi Ramadannya hanya 1 bulan, sudah ditentukan dari sananya bahwa Ramadan itu 1 bulan, tidak mungkin sampai sepanjang tahun seperti itu. Amalan-amalan bisa kita lakukan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di bulan Ramadan tersebut menjadikan hamba itu adalah tujuan terakhirnya itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi endingnya
selama 1 bulan ini kita digembleng, bukan 1 bulan lagi ya, dengan usia kita yang beraneka ragam, ada mulai kepala 4, 5, kepala 6 gitu. Kalau dikalkulasikan bukan 1 bulan, waktu berbulan-bulan itu diakumulasikan. Kita dibentuk pribadi kita di bulan ini dan di bulan-bulan sebelumnya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena di bulan puasa ini, di bulan yang mulia ini, itu kita bisa mengendalikan diri kita. Mengendalikan diri kita karena kita sedang berpuasa. Emosi pun bisa dikendalikan. Karena berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, tapi juga menahan segala hal yang membatalkannya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan hubungan kita dengan Allah pun ketika bulan puasa ini meningkat. Coba lihat, pasti hampir di setiap masjid, tiap musola meningkat. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya amal soleh pada bulan puasa dipastikan meningkat. Tadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut di bulan Ramadan ini Allah menggerakkan kepada hati-hati setiap orang yang beriman ketaatan meningkat. Untuk yang beriman. Tapi yang tidak beriman banyak pula. Hari pertama puasa bukan puasa lagi, langsung lebaran. Ya. Hari puasa pertama ya gak mengenal puasa. Si rame gitu. Pada puasa ya, banyak orang yang mengaku muslim tetapi ternyata tidak berpuasa. Nah, Allah menyebut beriman ini karena memang ketika dipanggil tersebut meningkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesadaran akan kehadiran Allah yang Maha mengawasi segala perilakunya, segala amal perbuatannya, sehingga memicu dirinya untuk lebih taat, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sangat terasa ketika di bulan Ramadan. Dan ini adalah sebagai pembentukan habit, kebiasaan setelah Ramadan ini bisa terulang kembali, bisa terrealisasi, terwujud sebagaimana Ramadan dilakukan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan kembali lagi terus berulang-ulang supaya membentuk sebuah kebiasaan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mampu mengendalikan diri kita ketika di bulan Ramadan. Hubungan kita dengan Allah pun meningkat, dan terutama menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang sifatnya negatif, dari hal-hal yang bisa mengurangi amal perbuatan baik kita. Di bulan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk meningkat lagi dan meningkat lagi. Jadi kita harus menjadi orang yang beruntung, jangan menjadi orang yang merugi atau bahkan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah peningkatan nantinya itu. Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa robih. Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsi fahuwa khosir. Tapi kalau hari ini ternyata sama saja dengan hari kemarin, maka itu termasuk orang yang merugi. Ya, tidak ada lompatan, peningkatan tidak ada. Stagnan di situ saja, itu termasuk merugi. Apalagi kalau misalkan turun terus,
Umangkana yamuhu syarrun min amsi fahuwa mal'unun. Kalau hari ini ternyata lebih jelek daripada kemarin, maka terkategori kita orang yang dilaknat. Karena kita semestinya itu mengalami lompatkan kepada yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya Ramadan ini meningkatkan amal perbuatan kita dan membentuk sebuah habit, jadi kita lebih istiqomah ke depannya dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang paling utama dari takwa itu, dari puasa itu sendiri adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Menurut Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut karena kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dipantau perbuatan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut sehingga menimbulkan sifat ihsan. Apa sifat ihsan itu? Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kepada kita. Terawasi, takut kepada Zat yang Maha Agung, sehingga hubungannya dengan individu ketika dia berbuat, dia senantiasa fakir qabla antazim, berpikir sebelum bertindak. Karena ada orang yang tidak berpikir dulu, langsung aja bertindak, kumaha engke gitu. Tapi orang yang berpikir, dia akan memperhatikan apakah ada mafsadatnya ataukah ada manfaatnya. Tetapi dengan landasan halal haram diperhatikan, standarnya halal haram, standarnya hukum yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menilai perbuatan seorang hamba. Jadi tidak begitu saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ranah individu, senantiasa merasa diawasi, tidak korupsi di kantor, tidak korupsi waktu, tidak korupsi, pokoknya semacam korupsi yang baik dalam bentuk benda ataupun bukan. Ketika seorang pribadi tersebut sudah takut kepada yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak menyebabkan dirinya larut ke dalam hal yang dibenci oleh Allah. Bulan puasa ngegibah, mulutnya kotor, perbuatannya tidak memperlihatkan seorang yang sedang berpuasa. Justru ketika berpuasa tersebut, hati-hati jangan sampai puasanya batal, amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya menahan dahaga dan lapar saja. Tidak gibah, tidak mencaci maki. Itu individu pribadinya dia berjalan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang bertakwa. Meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini momen yang kedua. Karena awal bulan rahmat, jika bulan puasa tersebut ketika 10 hari pertama adalah rahmat, wa ausatuhu maghfirah, yang pertengahannya 10 hari yang kedua adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta kepada Allah agar ketika di bulan puasa ini kita diampuni dosa-dosa kita.
ampuni segala perbuatan kita, baik yang lupa ataupun yang disengaja, agar Allah mengampuni segala perbuatan kita. Karena Allah Maha Pengampun gitu. Insyaallah amal perbuatan kita yang tidak baik selama bersungguh-sungguh akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman dulu saja, zaman Bani Israel, ada seorang yang dikatakan sebagai killer gitu ya, membunuh sampai 99 orang. Dia mendapatkan, ya istilahnya pengen tobat begitu, datang ke seorang rahib. Kalau rahib itu, kalau sekarang barangkali ya orang yang berilmu begitu, minta, bisakah aku masih bisa bertobat ketika sudah membunuh 99 orang? Jawabannya langsung to the point, kamu tidak bisa bertobat, sudah 99 orang yang kau bunuh. Maka digenapkan menjadi 100. Jawaban yang pertama itu, rahib yang pertama. Datanglah ke rahib yang kedua. Ketika ditanya, ya, apakah Allah akan menerima taubatku? Dia jawabnya tidak tahu, si pendeta tersebut. Cuma dia memberikan petunjuk, kalau engkau mau ya bertobat, datanglah ke penduduk tersebut. Karena penduduk tersebut orang-orangnya berbuat baik. Busro, tempatnya penduduk busro. Ada lagi penduduk yang tempatnya tersebut banyak berbuat durhaka. Ditunjukkanlah kepada jalan penduduk busro tersebut sama rahib yang kedua tersebut. Sehingga di tengah perjalanan, ya, ketika dia hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ajal menjemput kepadanya. Setelah diukur amal perbuatannya antara kebaikan dan keburukannya, ternyata ada selisih lebih banyak kepada jalan menuju kebaikannya. Itu di dalam sebuah riwayat, sehingga seorang yang sudah melakukan dosa pembunuhan 99 tersebut diampuni dan dimasukkan surga, ya, karena sudah bersungguh-sungguh. Itu di zaman Bani Israil. Nah, apalagi kita seorang muslim yang jelas-jelas kita senantiasa dalam sehari semalam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, perbanyaklah untuk meminta ampunan, baik waktu siang, waktu malam, kemudian wa qiyaman wa ala junubihim, ya tafakaruna, berpikir, bertadabbur kan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung, Allah yang pertama. Wal qanaatu wal amalu bitanzil, kata Imam Ali bin Abi Thalib bahwa takwa yang kedua itu adalah amal bitanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ranah individu, ya, ataupun keluarga, untuk mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Dalam individu, ya, kita senantiasa melakukan, meningkatkan mutu ibadahnya. Jadi mutu ibadah itu ditingkatkan. Jadi mengalami sebuah peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga kita mendapatkan naungan di sisi Allah nanti. Mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Ada perlindungan, ada jaminan
kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hari kiamat, ketika tidak ada perlindungan yang lain pada waktu itu. Jadi takut kepada Allah, kemudian beramal yang apa yang Allah perintahkan, sehingga meningkatkan kualitas ibadah kita. Meningkatkan, kalau kualitas berarti keilmuan kita ditingkatkan dalam hal beribadah ini, sambil meningkatkan kuantitasnya juga. Meningkatkan ya banyak ininya, amalan-amalannya, sehingga kita mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan yang lain, karena senantiasa beribadah kepada Allah. Sab'atun yudiluhumullahu yaumal qiyamah ila jiluhu, imamun adilun wasyabun nasafi ibadatillah, wasyabun ya, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat tersebut 7 golongan. Yang pertama imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah seseorang yang nasyafi ibadatillah, tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita terus begitu, taat kepada Allah, kualitas ibadahnya meningkat. Itu salah satu yang akan mendapatkan perlindungan. Ya, kalau di dunia saja ada orang yang melindungi, backing lah di belakangnya, itu kan aman, merasa aman. Nah kalau di akhirat kita sendirian, karena setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Istri sibuk dengan urusannya masing-masing, suami sibuk dengan urusannya masing-masing, anak sibuk dengan urusannya masing-masing. Karena mempertanggungjawabkan amal perbuatannya, siapa yang pada waktu itu memberikan perlindungan? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang mendapatkan perlindungan Allah itu? Ya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasafi ibadatillah. Jadi dilindungi. Kalau nggak dilindungi, luar biasa, kan terjadi kerusakan kita ini. Karena ada perlindungan Allah, aman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ranah individu, kemudian dalam ranah keluarga, mengajak keluarga untuk sama-sama beribadah kepada Allah, salat berjamaah, mendidik anak istri, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, menjadikan keluarga tersebut adalah keluarga yang taat kepada Allah. Karena sebuah keluarga tersebut semakin dia dekat kepada Allah, maka dia akan semakin harmonis. Ibaratnya seperti sebuah segitiga. Segitiga itu begini, antara suami dan istri, dia semakin dekat kepada Allah, maka akan semakin mengerucut, akan semakin rapat dan harmonis seperti itu. Dan itu tugas dari kepala keluarga, memimpin keluarga menuju ridho Allah, memimpin keluarga supaya sama-sama mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tanggung jawab dari kepala keluarga terhadap keluarga yang dipimpinnya, menjadikan anak-anaknya, generasi-generasi kedepannya itu adalah solihin dan muslihin, orang yang solih, orang yang taat, dan dia pun memberikan ketaatan tersebut berdampak dan berefek kepada yang lainnya. Orang yang ihsan dan juga dia muhsin, orang yang dia berbuat baik untuk dirinya sendiri dan dia pun berbuat baik untuk orang lain. Itu dibentuk dari madrasah pertama, yaitu keluarga.
memberikan keteladanan kepada keluarganya. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, kita suruh menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari apa? Dari neraka. Berat. Sama-sama keluarga tersebut menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ranah keluarga, dalam ranah masyarakat pun sama, dalam ranah negara pun sama. Dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya sebatas bacaan, tetapi juga direalisasikan aturan-aturan yang ada di dalamnya itu. Karena itu sebagai pedoman panduan kita. Ihdinas siratal mustaqim, kita senantiasa mengungkapkan di dalam sholat kita ketika kita baca Fatihah, ya, dalam setiap momen, setiap event kita senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Di situ ada kata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang itu jalan yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Siapapun yang menjadikan itu jalan pedoman, maka akan menempuh jalan lurus tersebut, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Membimbing kita, memandu kita kepada zat yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya amalu bitanzil. Yang selanjutnya wal qanaatu bil qalil. Qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita yang kita miliki itu adalah yang kita syukuri. Sedikit berkah, apalagi banyak berkah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita gratis, tapi kadangkala kita melupakan. Kita duduk nyaman di sini, itu merupakan nikmat dari Allah. Masih bisa menghirup udara dengan gratis, itu nikmat dari Allah. Berapa banyak orang yang sedang tertidur dan terlentang di rumah sakit dengan menggunakan oksigen, tidak bisa menghirup udara yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, tapi harus bayar. Bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru tidak bersyukur dan malah bermaksiat kepada Allah. Di zaman tabi'in ada seorang ahli sufi, ya, seseorang boleh saja dalam artian dia bermaksiat kepada Allah, dia boleh saja dia itu langgar perintah Allah, tapi yang pertama, jangan makan rizki dari Allah. Syaratnya tuh, orang boleh saja tidak beribadah, orang boleh saja melakukan sebuah kejahatan, tapi syarat yang pertama, jangan makan rezeki dari Allah. Ada gak manusia yang tidak diberikan rezeki dari Allah? Enggak ada. Baik rezeki berupa materi maupun imateri, itu Allah berikan rezeki semuanya. Nah, kalau ada manusia enggan mentaati perintah Allah, gak mau mensyukuri apa yang telah Allah berikan, jangan makan rezeki tersebut. Kalau itu sudah terrealisasi,
orang tersebut sudah nggak pernah makan rezeki Allah, boleh tuh. Yang kedua apa? Jangan tinggal di bumi Allah. Gitu. Ada nggak bumi selain bumi Allah? Tidak ada. Lahu ma fis samawati wal ardh. Kepunyaan Allah, milik Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, semuanya itu nggak ada. Wah, kemana nih hijrah misalkan? Tak bisa juga. Alam yang lain masih milik Allah. Kamu mesti ngeyel ketika ditanya malaikat yang pencabut nyawa itu, ya itu lawan. Atau munkar nakir ketika bertanya di dalam kubur itu lawan. Kalau bisa silahkan makan rezeki, silahkan bermaksiat kepada Allah. Kalau tidak juga ujung-ujungnya melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuatu yang mustahil sebenarnya, karena semuanya di dalam lingkup kita ini berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qanaatu bil qalil, menerima apa adanya, walaupun sedikit berkah ataupun banyak berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya adalah wal istidadu liyaumir rahil, persiapan diri ketika kita nanti di hari kiamat, mempersiapkan diri pada saat ini juga. Apapun yang kita lakukan berbentuk amal soleh, semuanya itu dengan tujuan bekal di hari kiamat, hari di mana harta anak-anak semuanya tidak berguna di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ketika kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu akan tiba, kapan terjadinya wallahu alam, tapi itu adalah kebenaran yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang akan kita lalui dan yang akan kita hadapi dan yang akan kita alami nanti. Kapan itu terjadi? Wallahu alam. Tapi Al-Quran memberikan kepada kita itu pasti terjadi. Makanya kita perlu bekalnya ini. Bekal dikasih hidup yang singkat ini untuk mempersiapkan bekal. Dari bekal itulah kehidupan kita akan ditentukan. Golongan kanan ataukah golongan kiri? Golongan yang menerima banyak kebaikan ataukah golongan yang dari segi rapot nilainya itu adalah merah semua? Jangan sampai itu terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah makna takwa menurut Imam Ali bin Abi Thalib. Al khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, wal qanaatu bil qalil, qanaah menerima apa adanya walaupun sedikit. Dan selanjutnya adalah mempersiapkan diri kita ketika kita di hari kiamat. Takwa dan puasa itu membentuk takwa itu yang kita lakui sebulan ini atau bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu berulang kali, terus berulang kali, membentuk apa? Satu, derajat takwa. Betul-betul takwa yang sesungguhnya, menjadikan pribadi yang lebih baik lagi. Karena seorang akan menjadi lebih baik kalau dia itu ditempa terlebih dahulu. Ketika setelah bulan Ramadan, bulan Syawal itu
kebiasaan Ramadan di awal-awal itu masih terasa. Yang biasanya jam 3, jam 2 udah rame pengajian malam, terus sudah sahur. Ya, setiap momen-momen itu pasti kaitannya dengan peningkatan nilai ibadah, peningkatan nilai keilmuan. Nah, di bulan Syawal ini kan udah tidak ada tuh. Tapi nuansanya tersebut terasa kehilangan. Nah, itulah ya, kita diminta di bulan-bulan selanjutnya tersebut supaya halnya sama seperti ketika di bulan Ramadan, membentuk sebuah ketakwaan pada individu, keluarga, masyarakat maupun negara, supaya menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati dalam keadaan kecuali menjadi seorang muslim. Itu. Jadi ending kita tersebut adalah muslim. Ending kita itu pengennya husnul khotimah. Nah, husnul khotimah ini tergantung kebiasaannya. Ya, kebiasaannya dia itu adalah hal yang baik, maka tidak dalam kebaikan tersebutlah dia akan menjalani hari terakhirnya itu seperti itu. Orang senantiasa rajin beribadah, ketika endingnya husnul khotimah ya ketika dia dalam keadaan beribadah. Banyak kasus dan contoh orang sedang bermaksiat tiba-tiba meninggal karena kebiasaan dia. Orang sedang beribadah sujud tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah, itu karena kebiasaannya. Atau orang sedang bermaksiat ya, jika main judi itu cabut nyawanya, yang berjoget-joget cabut nyawanya oleh Allah, itu karena kebiasaan dia perbuatan. Allah cabut karena kebiasaan dia tersebut, sehingga akhirnya itu, dan itu banyak terjadi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jadi endingnya dari puasa ini, 1 bulan full ini 29 hari atau 30 hari membentuk diri kita menjadi bertakwa, yang mana takwa itu adalah menurut Imam Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil, takut kepada zat yang maha agung ya. Wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Wal qanaatu bil qalil, qanaah menerima apa adanya walaupun sedikit di Allah Subhanahu wa taala. Atau wal istidadu, ia persiapan ketika hari kiamat nanti itu dari saat ini kita mempersiapkan diri. Karena kalau sudah terputus masa ini dengan zaman yang kita lalui nanti, atau dunia ini dengan dunia yang lain, sudah wallahu a'lam gitu. Sudah bukannya lagi dunia ya, dunia itu sebagai tempat kita berladang dan panennya nanti. Bertanam tidak, pengen panen mustahil. Beramal tidak di dunia ini, di akhirat apa yang kita panenkan? Tidak ada. Maka apa yang kita panen itu tergantung apa yang kita tanam. Menanamlah kebaikan-kebaikan itu, barulah kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat itu, takwa itu adalah kuncinya. Puasa itu salah satu dari amalan yang membentuk setiap hamba menjadi orang yang bertakwa. Banyak amalan-amalan yang menjadikan orang itu
menjadi ujung-ujungnya supaya bertakwa kepada Allah, supaya lebih takut kepada Allah. Karena banyak manusia yang tidak takut kepada Allah. Walaqad jarokna fi jahannam, sungguh kami mengisi neraka jahanam tersebut kasiran minal jinni wal insi, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa dari jin dan manusia? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati, mereka punya pikiran, bisa berpikir, tapi mereka tidak digunakan pikiran tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Walahum ujunun la yasma'una, punya telinganya tidak digunakan untuk mendengar apa yang Allah perintahkan. Begitupun punya matanya tidak digunakan apa yang Allah perintahkan. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih adall lagi, lebih tersesat lagi. Ada binatang yang lebih tersesat lagi, ya bukan binatang ternak. Ya kalau mengilustrasikan itu orang yang tidak beribadah kepada Allah itu ya dibandingkan derajatnya sama cacing itu masih muliaan cacing. Kan cacing tidak diberikan pikiran, ya manusia dikasih pikiran tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Sedangkan cacing wajar, dia tidak diberikan taklif, beban hukum kepadanya. Nah, kalau ada manusia diberikan pikiran tapi dia tidak digunakan untuk mendekat kepada Allah, maka derajatnya ya lebih jelek, lebih hina daripada cacing. Bukan lebih hina lagi dari binatang ternak, bukan, ya lebih hina dari itu semua. Itu adalah ketika kita punya pikiran, punya telinga, punya mata, tidak digunakan semata-mata syukur kita kepada Allah dalam bentuk pengabdian menjadi hambanya. Karena kita senantiasa mengucapkan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita senantiasa mengikrarkan diri kita hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Setiap sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi bukan hanya sebatas bacaan, tapi harus membawa efek terhadap perbuatan kita. Jadi akan mengalami sebuah peningkatan yang menyebabkan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Momen Ramadan ini adalah momen yang pas untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jangan disia-siakan ketika Ramadan ini. Yang wajib ya pasti tidak akan lewat. Yang sunnah pun terus kita dibina memperbanyak yang sunnah ketika di bulan Ramadan. Nah, itu jangan sampai terputus ketika di bulan Syawal nanti, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ya kita fahami kita ini dalam rangka sedang menuju Allah Subhanahu wa taala, maka perlu untuk mempersiapkan dari saat ini juga. Kita tidak tahu kapan
akan dipanggil oleh Allah. Ya, tidak tahu. Barangkali besok ataupun lusa. Tidak ada yang tahu. Karena itu tiba-tiba ada orang yang dipanggil anaknya, ada orang yang dipanggil istrinya duluan, ada orang yang dipanggil suaminya duluan, orang tuanya duluan. Tidak ada yang tahu. Yang jelas itu gaib. Tapi kita perlu mempersiapkannya. Karena kita tidak tahu itu gaib, kita perlu persiapan semaksimal dan seefektif serta seefisien mungkin. Jadi ketika kita dipanggil Allah tersebut sudah siap, ya sudah siap karena ya sudah merasa bahwa cukup begitu, walaupun ya dibandingkan amal perbuatan kita dengan apa yang kita harapkan dari Allah itu masih sedikit. Karena kita hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita terbebas dari siksanya nanti ketika hari kiamat, ketika hari perhitungan itu tiba, kita pun mendapatkan penyelamat karena amal-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, betul. Jadi Ramadan yang berapa hari lagi, Pak? 19 hari lagi ya? Atau 18 hari lagi ya? Nggak terasa itu. Kalau udah mulai 15 ke sana terus cepat. Waktu yang kita lalui tersebut sangat cepat sekali. Nggak terasa. Tahun kemarin Ramadan, sekarang Ramadan lagi, ya. Jadi sirkulasi waktu itu begitu cepat. Kenapa? Menikmati hidup. Karena kita menikmati hidup sehingga kita terasa cepat waktu itu. Maka kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, senantiasa optimis untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa agar kita nanti terselamatkan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.